Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Mengucap syukur kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus karena hari ini masih bisa bertemu kembali dalam acara Mimbar Gemar Online. Saya terberkati dari pembacaan hari ini di dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 10. Akan saya bacakan demikian firman Tuhan. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Di dalam diri orang percaya memiliki benih ilahi. Seseorang disebut Kristen bukan semata karena ia lahir dari rahim seorang ibu yang beragama Kristen atau dari orang tua yang beragama Kristen, tetapi orang disebut Kristen ketika ia membuat keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat, yaitu meninggalkan kehidupan lamanya dan mengikut Kristus, mengikuti jejak Kristus yang adalah teladannya. Demikianlah setelah ia bertobat dan mengikuti kehidupan Kristus, ia mengalami kelahiran baru. Manusia lamanya mati digantikan oleh manusia baru. Ia dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. Di dalam diri kita ada benih ilahi, maka seharusnya orang Kristen tidak mudah untuk disesatkan dan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat dari semua perkara yang ada di dunia ini. Mengapa? Sebab orang yang lahir dari Tuhan atau memiliki benih ilahi, hatinya senantiasa melekat kepada Kristus dan berakar kuat di dalam firman Tuhan. Karena memiliki benih ilahi jugalah orang Kristen mutlak hidup dalam kebenaran. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Itu terdapat di dalam ayat 7b sampai 8a. Patut dipertanyakan status kekristenan jika orang Kristen yang masih terus hidup dalam dosa. Hidup tak beda jauh dengan orang-orang dunia yang di luar Tuhan. Sebab jelas dikatakan, barang siapa berbuat dosa berasal dari iblis. Bahkan hidup Kristen yang sejati itu bukan sekedar tidak lagi berbuat dosa, tetapi harus benci dosa. Orang Kristen yang menyadari bahwa di dalam dirinya ada benih ilahi akan senantiasa hidup dalam kasih kepada Bapa,
sebab Bapa adalah kasih. Oleh sebab itu, orang yang lahir dari Bapa pasti mewarisi sifat-sifat Bapanya. Ada tertulis, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tertulis dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Kemudian ia akan menjadikan kasih sebagai gaya hidupnya sehari-hari. Kasih yang bukan sekedar kata-kata, melainkan dimulai dari hati yang menyadari bahwa kita mengasihi karena Bapa lebih dahulu mengasihi kita. Lalu diteruskan dengan mengekspresikan kasih itu dalam tindakan nyata sebagai keberadaannya menjadi berkat bagi dunia ini. Jika seseorang telah menerima kasih karunia dari Bapa, maka benih ilahi yang berasal dari Bapa, kodrat Bapa ada di dalam diri orang percaya. Bapa adalah kasih dan orang percaya harus hidup dalam kasih, baik kasih kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus maupun kasih kepada sesama. Orang percaya yang di dalamnya ada kodrat ilahi, ada benih ilahi, selalu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Dia tidak bisa lagi berbuat dosa. Jadi kita harus mengkoreksi diri kita. Apakah kita masih senang hidup dalam dosa? Padahal mulut kita mengaku bahwa kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang menjadi perenungan kita. Apakah di dalam setiap detik, setiap menit, setiap jam kehidupan kita, kita tetap hidup dalam kebenaran dan mengasihi saudara kita? Di dalam ayat 10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya tidak berasal dari Allah. Jadi poin penting, kita sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus, kita harus selalu hidup dalam kebenaran dan hidup di dalam kasih. Sebab itulah yang dituntut sebagai buah percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai penutup saya akan membacakan pada ayat 3, 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Kelak kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus di kerajaan yang kekal saat Yesus menyatakan dirinya sebagai Raja yang mulia, yang diurapi, yang memerintah kerajaan surga. Dan itu adalah saat yang kita nanti-nantikan. Jika kita memiliki pengharapan itu, kita akan tetap menjaga hidup benar, hidup suci, dan hidup di dalam kasih. Inilah renungan saya pada pagi hari ini, kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama berjuang untuk hidup benar, hidup suci, dan hidup dalam kasih. Sementara menunggu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Allah yang memiliki benih ilahi di dalam diri kami, di mana kami harus memiliki kodrat Bapa kami, yaitu memiliki kesucian, hidup dalam kebenaran dan kasih, baik kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, dan kepada saudara kami, kepada sesama kami. Tolonglah kami Tuhan untuk setiap saat, setiap waktu kami selalu memeriksa diri kami, bahwa di dalam diri kami ada perasaan takut dan gentar dalam menjalani kehidupan kami, meneliti kehidupan kami, supaya kami tetap menjaga kesucian, kekudusan, dan kasih. Sementara kami dalam pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, agar kami pada saat Tuhan memanggil kami atau Tuhan datang kembali,
kami Tuhan dapati tidak bercacat celah, tanpa kerut-merut, sebab itulah standar sebagai mempelai perempuan Kristus. Kami berlindung kepadamu Bapa. Tolonglah kami Tuhan Yesus, agar kami bisa menjalani kehidupan yang benar dan penuh kasih. Terima kasih Bapa. Berkati saudara-saudara kami yang beraktivitas, yang bekerja, yang bersekolah, dan apapun kegiatan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati, jadikan berhasil dan beruntung untuk hormat kemuliaan nama Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.